Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita masih diberikannya karunia dan juga nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga ibadah kita, wabil khusus ibadah kita dalam rangka meramaikan, dalam rangka untuk bersenang dalam menyambut daripada bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kita tingkatkanlah ibadah kita yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semuanya, setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, sebagaimana ibadah yang wajib maka itu akan dilipat gandakan melebihi dari ibadah itu pula, sementara ibadah sunnah itu Allah akan lipat gandakan seperti pahala ibadah wajib. Maka dari itu bersemangatlah kita untuk melaksanakan segala bentuk amalan dan segala bentuk ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nantinya di yaumil akhir kelak kita menjadi salah satu umatnya yang langsung mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, Majelis Taklim Sababur Rahman di mana pada hari ini akan memberikan sedikit tausiah di bulan suci Ramadan ini sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Salah satu yang harus kita jaga di dalam bulan suci Ramadan ini adalah menjaga tali silaturahim atau tali persaudaraan, di mana tali persaudaraan ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita laksanakan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya lah dia menyambung tali persaudaraan. Maka dari hadis itu dapatlah kita fahami, siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka wajib baginya untuk menyambung tali persaudaraan. Dan juga dalam satu riwayat disebutkan ketika ada seorang Arabi, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang satu amalan yang mendekatkannya kepada surga dan menjauhinya daripada neraka. Maka Rasulullah pun bersabda, "Anta abudallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusilar rahim." Bahwa engkau sembahlah Allah, kata Nabi, dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan yang terakhir kata Nabi adalah sambunglah tali persaudaraan. Artinya apa? Kalau kita ingin dekat dengan surga dan jauh dari neraka, maka hendaknya lah kita sambung tali persaudaraan. Dan satu riwayat disebutkan ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat di sore hari pada hari Arafah. Ketika itu Rasulullah pun berkata kepada para sahabat,
jangan duduk bersamaku yang sore hari ini dia memutuskan tali silaturahim, hendaknya lah dia berdiri. Liyakum anna, hendaklah dia berdiri dari kami. Artinya apa? Rasulullah secara tidak langsung itu menyuruh orang yang memutuskan tali silaturahim di antara mereka yang berkumpul di situ, ya, disuruh untuk pergi secara tidak langsung. Tidak ada yang ketika itu satu orang pun yang pergi. Namun ada satu orang pemuda yang dia itu duduk di paling ujung. Dia meninggalkan majelis halaqah Rasulullah tersebut. Tidak berapa lama kemudian datanglah si pemuda tadi. Maka ini menjadi satu perhatian bagi Rasulullah. Heran Rasulullah lihat pemuda ini. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, kenapa dengan kamu? Padahal tidak ada seorang pun yang pergi meninggalkan halaqah ini kecuali kamu." Maka si pemuda tadi pun menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut. "Ya Rasulullah, sami'tu, aku mendengar apa yang engkau katakan wahai Rasulullah. Maka aku pergi menjumpai bibiku, yang dimana bibiku itu dia adalah orang yang memutuskan tali silaturahim kepadaku. Lalu aku menceritakan semua apa yang engkau katakan wahai Rasulullah kepadanya. Maka dia meminta maaf kepadaku dan aku pun meminta maaf kepadanya." Maka Rasulullah memuji si pemuda tersebut. "Ahsanta, bagus," kata Nabi. "Ijlis, duduklah engkau." Rasulullah melanjutkan daripada sabdanya, "Ingatlah bahwasanya tidak akan turun rahmat Allah apabila di dalam satu kaum itu ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, ada yang memutuskan tali silaturahim." Maka kita ketahuilah bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahim itu mencegah rahmat Allah untuk turun kepada satu kaum. Artinya apa? Bukanlah Allah tak kuasa untuk menurunkan rahmatnya, tapi Allah tidak mau menurunkan rahmat ketika di dalam satu kaum itu ada yang memutuskan tali persaudaraannya. Nah, maka itu ikhwan, untuk apa lagi kalau kita tidak mengharapkan rahmatnya Allah, sementara kita masuk ke dalam surga itu dengan rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita. Maka kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, untuk apa lagi lah kita hidup? Maka dari itu sambunglah tali persaudaraan agar rahmat Allah itu senantiasa tercurahkan kepada kita, terlebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini penuh sekali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan 1 juta orang dari azab neraka jahanam pada saat berbuka puasa setiap harinya. Artinya apa? Dalam satu hari itu Allah bebaskan 1 juta orang dari azab neraka. Dan juga ditambah lagi di dalam malam Jumat dan hari Jumat itu Allah bebaskan juga 1 juta manusia, 1 juta orang yang sudah dituliskan nama-namanya itu yang ada di dalam neraka. Dan juga ditambah lagi pada akhir Ramadan juga Allah membebaskan sejumlah manusia yang Allah bebaskan di setiap hari di bulan Ramadan dari azab neraka. Dan kesemuanya itu Allah sudah tuliskan nama-nama mereka itu, bahwasanya mereka ditentukan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu mudah-mudahan kitalah salah satunya yang Allah bebaskan daripada azab api neraka tersebut, yang dimana sudah dituliskan nama kita bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Dan berkat daripada bulan suci ini Allah bebaskan nama kita, Allah hapus nama kita dari
daftar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun ya dalam riwayat itu juga ada orang 4 golongan yang Allah tidak bebaskan mereka, tidak ampuni, Allah tidak ampuni mereka. Siapa 4 golongan itu? Nah, yaitu yang pertama adalah orang yang suka minum khamar. Dia belum bertaubat juga padahal sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dan yang keempat adalah orang yang tidak mau berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Maka dari itu ikhwan, ya di bulan yang suci, bulan yang mulia ini, marilah kita perbanyak amal ibadah dan juga perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Yang dulu mungkin kita masih bertengkar dengan saudara kita, masih suka memutuskan tali persaudaraan, sambung lagi tali persaudaraan itu. Agar apa? Agar rahmat Allah datang kepada kita dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di bulan suci ini, bil khusus di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh ampunan Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat dan menambah daripada ghirah kita, semangat kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah daripada urusan kita dan memperlancar daripada ibadah kita, terutama di bulan suci yang mulia ini, dan keluarlah kita daripada bulan Ramadan ini sudah dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.